Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama kita tidak memasuki materi baru, dikarenakan memang kebetulan pada hari mata pelajaran matematika itu bertepatan dengan tanggal merah dan banyak kegiatan, maka pada hari ini meneruskan dari materi sebelumnya yaitu barisan aritmetika, kita masuk ke deret aritmetika. Sebelum mempelajari apa itu deret aritmetika, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih itu deret. Jadi deret itu adalah penjumlahan berurut dari suku-suku dari sebuah barisan. Jadi bahasa mudahnya adalah barisan yang dijajar kemudian dijumlah, itu namanya deret, penjumlahan dari barisan. Nah, sedangkan pada deret aritmetika itu sendiri adalah barisan aritmetika yang suku-sukunya dijumlahkan. Lebih mudah lagi, berarti barisan aritmetika itu ya berarti dari deret aritmetika itu ya berarti dari barisan aritmetika yang dijumlahkan. Oke, kemudian secara umum nanti jika ada deret itu adalah jumlah n suku pertama dari deret aritmetika dan dinyatakan dengan rumus seperti berikut. Ada dua rumus yang kita gunakan, yaitu yang pertama rumusnya Sn sama dengan n per 2 dikalikan A plus Un. Sebetulnya bukan dua rumus, tetapi rumus yang ada di sebelah kanan itu adalah penjabaran dari rumus yang ada di sebelah kiri. Yang umum yang sering dipakai adalah yang sebelah kanan, Sn sama dengan n per 2 2A plus n min 1 kali B, dimana tetap sama, yaitu Sn adalah jumlah n suku pertama, kemudian n adalah banyak sukunya, Un adalah suku ke, kemudian A adalah suku pertama atau U1, jadi kalau menyebut U1 atau A itu sama saja, kemudian B adalah beda. Nah, untuk setiap n berlaku persamaan seperti berikut. Un sama dengan Sn min 1. Jadi jumlah suku untuk nyari Un itu dari jumlah suku sesudah dikurangi jumlah suku sebelum n min 1. Nah, ini ada keterangan untuk rumus yang di sebelah kiri tadi itu hanya digunakan jika pada deret tersebut untuk mencari suatu deret itu sudah diketahui U yang sama. Misalnya di sini untuk mencari S8 atau jumlah 8 suku itu kita harus sudah tahu suku ke-8-nya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi intinya UN dan SN-nya harus sinkron. Jika ini S7 berarti U7 harus diketahui. Tetapi jika U7 tidak diketahui, maka kita wajib mencari menggunakan rumus yang di sebelah kanan. Sn n per 2 2A plus n min 1 dikalikan B. Oke, kita masuk ke contoh. Hitunglah jumlah 10 suku pertama deret aritmetika 3, 4, 5, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kita mencari dulu suku pertamanya atau A, yaitu 3. Kemudian bedanya dari U2 dikurangi U1, 5 kurangi 3 yaitu 2. Kemudian banyak sukunya itu adalah 10. Banyak suku itu berarti ini yang akan kita cari nantinya. Nah, dicari S10 itu dengan menggunakan rumus N per 2 2A plus N min 1 kali B, berarti 10 di per 2, S10 sama dengan 10 per 2, 2 kali 3 dari sini, kemudian ditambah N-nya berarti 10 kurangi 1 dikalikan 2. Nah, 10 kurangi 1 itu nilainya adalah 9 dikali 2. Yang sering salah terjadi itu anak itu sering menjumlahkan dulu, jadi 6 tambah 9 dikali 2. Ingat, dulu ketika SD kita sudah belajar, yang kita lakukan terlebih dahulu adalah operasi hitung perkalian atau pembagian, baru setelah itu penjumlahan atau pengurangan. Kecuali ada tanda kurung seperti di sini, 10 kurangi 1 dikurung, berarti yang wajib dikerjakan adalah 10 dikurangi 1. Oke. Kemudian kita teruskan, 9 kali 2 nilainya 18. Nih, karena ini ada di dalam kurung, maka 18 ditambah 6 nilainya 24. Setelah ketemu 24 dikalikan 5 yaitu 120. Jadi jumlah 10 suku pertama nilainya adalah 120. Oke, untuk nomor 2 diketahui rumus suku ke n deret aritmetika UN sama dengan 5 min 3n. Hitunglah jumlah 15 suku pertama. Nah, jika diketahui rumus UN, kita bisa pertama mencari suku pertama atau A atau U1. Jadi dari rumusnya kita jabarkan UN sama dengan 5 min 3N, kita menjadi U1 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 1, N-nya 1.
Nah, 3 kali 1 sendiri nilainya adalah 3, berarti 5 kurangi 3 nilainya adalah 2. Oke, kemudian mencari suku ke-15 dari rumus suku ke N. UN sama dengan 5 min 3N, berarti U15 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 15. Ya, U15 berarti sama dengan 5 dikurangi 45. U15 sama dengan negatif 40. Nah, setelah kita tahu suku pertama dan suku ke-15, maka selanjutnya kita mencari jumlah suku ke-15. Dengan rumusnya ini, Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN, karena untuk mencari jumlah suku ke-15 kita sudah tahu U15-nya, jadi kita bisa menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang di sebelah kiri. Kita masukkan S15 sama dengan 15 per 2, kita kali dengan A-nya 2 ditambah negatif 40, karena U15-nya negatif 40. Kemudian positif dengan negatif itu menjadi negatif. Nah, belum jadi perhatian yang di sini 15 per 2 itu jika kita 15 per 2 jika kita bagi dengan 2 itu nilainya adalah koma, maka tidak perlu kita jadikan koma, kita tetap menggunakan 15 per 2. Biasanya kalau itu bisa dicoret dengan yang ada di perhitungan yang ada di sebelah kanannya. Nah, di sini 2 dikurangi 40 nilainya adalah min 38 atau negatif 38. Itu kita coret. Nah, 38 bisa dibagi dengan 2 nilainya adalah negatif 19. Kemudian 15 dikali negatif 19 hasilnya adalah negatif 285. Jadi jumlah 15 suku pertama adalah negatif 285. Nah, untuk contoh yang ketiga adalah soal cerita. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Gaji utama karyawan tersebut adalah 2.500.000. Tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama. Oke, suku pertamanya atau A-nya sama dengan 2.500.000. Ini diketahui jika pokoknya ada kata-kata pertama itu berarti otomatis dia menjadi A atau suku pertama. Nah, suku pertamanya adalah 2.500.000, kemudian bedanya adalah 50.000. Kenapa ini jadikan beda? Karena setiap bulan dinaikkan 50.000, yang artinya setiap bulan itu selalu ada nambah 50.000. Seperti konsep beda itu kan dari suku sebelum ke suku sesudahnya dia selalu bertambah atau berkurang setiap secara konsisten. Nah, ini kan konsisten naik 50.000. Kemudian N-nya di sini 1 tahun karena yang dicari adalah jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun. Nah, 1 tahun ini kita ubah dulu menjadi 12 bulan karena kenaikannya setiap bulan. Kalau kenaikannya nanti setiap tahun ya berarti ya hanya itu saja. Jadi kita tergantung permintaan dari soal. Nah, kita masukkan ke rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. S12 sama dengan 12 per 2, kemudian 2 kali 2.500.000 ditambah 12 kurangi 1 dikali 50.000. 2 kali 2.500.000 nilainya adalah 5 juta. Kemudian 12 kurangi 1 11, 50.000. Nah, 11 kali 50 nilainya adalah 550 ditambah dengan 5 juta nilainya menjadi 5.550.000, baru terakhir dikalikan dengan 6 nilainya adalah 33.300.000. Jadi jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama adalah 33 juta. Oke, itu pembahasan mengenai deret aritmetika. Kita akan ketemu lagi nanti pembahasan setelah deret aritmetika adalah deret geometri, barisan geometrik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.